pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang membela iman kekristenan, justru berkumpul di komangnya Islam untuk membicarakan apologet lainnya, untuk mengatai apologet lainnya, untuk membongkar identitas apologet lainnya. Nah, dia aku bilang rata-rata semua orang yang menyerang aku bahasa tutur katanya bagus. Bagus semua. Lembut gak seperti aku berapi-api. Tapi lihat kemunafikan orang. Pernah nggak dibuatnya laporan pembangunan gereja dia itu? Pernah nggak dibuat dia sudah berapa dana yang terkumpul? Sehingga gereja yang dibangunnya itu, kalian lihat ini kawan. Maaf ya, kalau menurutku entah apa yang dibangunnya nih. Kandang ayam cuman versi lebih bagus. Itu aja aku bilang. Kalau aku langsung mentereng. Nggak mau aku ecek-ecek. Ah ini kan, kandang ayam cuman versi bagus. Coba tanya berapa donasi yang dia kumpulkan ini. Sehingga harus beginilah dia bangun ini. Cuman saya malas sebenarnya komentarin. Tapi dia sok-sok pula. Dibilangnya jijik, menjijikkan entah apa. Gayanya ini aja bicara lembut-lembut ini kawan. Ini kalau dia bicara kasar, orang kan, oh ini bahaya apa nggak bisa gini nih. Tapi kalau lembut semua orang percaya. Saya ingin jual iPhone 16 Pro yang saya miliki di sini. Ini iPhone 16 Pro Max. Ya. Jadi ya masih sangat mulus sekali. Coba saya balikin ininya. Nah, ini untuk handphonenya masih jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya nih, Ko? Rahasianya nih. Apa tuh, Ko? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu.
Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, masya Allah ya. Jadi memang apa namanya luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, sekarang makin seru, makin banyak terbongkar bagaimana kelakuan para polikardus ini teman-teman. Jadi saya berharap lewat video-video ini, teman-teman kita Kristen itu bisa mulai tersadarkan. Ya, tersadarkan sesuai dengan nama dari Dedi. Ya, ada seorang murtadin bernama Dedi dari Aceh yang sekarang lagi viral karena hujatan-hujatannya dan juga karena fitnahnya kepada Islam. Bahkan sudah dilaporkan ya oleh segala elemen masyarakat yang ada di Aceh di Polda Aceh, teman-teman. Tetapi sampai detik ini belum ada kelanjutannya. Kapan Dedi akan dipanggil, kapan Dedi akan ditetapkan sebagai tersangka, belum ada. Padahal seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh sudah bergerak. Dan ini cukup mengejutkan teman-teman. Saya kemarin berpikir karena ini sudah sangat viral, seharusnya bisa cepat. Ternyata teman-teman, nggak bisa juga. Karena ternyata mereka ini memang dilindungi oleh organisasi-organisasi polikardus, teman-teman. Jadi jangan terkejut ya. Ada campur tangan kekuatan-kekuatan besar di dalam fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh polikardus ini. Dan ini sudah saya sampaikan dari 5 tahun lalu. Bagaimana organisasi dari luar ini begitu masif menghujat Islam menggunakan para polikardus ini, terutama yang murtadin. Yang murtadin ini dianggap sebagai garda terdepan untuk menghujat Islam. Dan salah satunya adalah Dedi ini. Dedi Saputra ini luar biasa teman-teman fitnahnya. Dan kemarin dia ikutan menyerang Rudi Iskariot mengenai donasi yang dikumpulkan Rudi Iskariot untuk rumah anak terong. Begitu juga untuk GBI Kairos ya. Mungkin ada rasa iri karena Dedi Saputra ini juga sedang membangun sebuah gereja. Dan itu cukup mengejutkan. Kemarin saya sempat beritakan di Jadid HMC, teman-teman. Ya, saya sempat beritakan di channel sebelah bagaimana Rudi Iskariot itu sebelumnya memuji dia. Mengatakan harusnya orang-orang Kristen jangan dukung Edis, tapi yang didukung itu orang-orang yang di lapangan. Seperti Effendi Usman, seperti Dedi ini yang sedang bangun gereja. Kasihan, gerejanya masih belum jadi. Tiba-tiba beberapa hari kemudian malah si Dedi ini nyerang Rudi Iskariot. Gimana nggak kamu? Lah, saya bantuin kamu malah diserang gitu. Dan kita tahu akhirnya Rudi Iskariot membahas mana ya bukti pembangunan gerejamu. Mana bukti transfer yang masuk? Dibuka dong gitu. Kalau kamu menuduh Rudi Iskariot nggak transparan, bagaimana dengan kamu? Seharusnya kamu menunjukkan dulu contoh sebelum komplain orang. Bagaimana mungkin kamu komplain orang lain, tapi kamu sendiri juga nggak beres? Seperti itulah yang ingin disampaikan Rudi Iskariot. Tapi karena kita tahu fokus utama Rudi Iskariot adalah Edis, maka ya sudahlah. Setelah ngomong seperti itu, dia tinggalkan ya. Dan saya menemukan satu fakta menarik teman-teman. Ternyata ini teman-teman, kenapa gerejanya si Dedi ini seperti kandang kambing, seperti ya mohon maaf sangat tidak layak. Ternyata teman-teman, uangnya dipakai beli HP. Jadi Dedi Saputra ini menggalang donasi untuk pembangunan gereja. Dia nggak terkenal. Di TikTok bisa dibilang nggak ada yang nonton. Channel YouTube-nya juga sangat kecil ya. Jadi channel YouTube-nya juga ya yang nonton cuma skala 1.000, 3.000, 2.000 gitu paling banyak. Kadang ratusan doang gitu. Begitu juga dengan gereja dia. Gereja dia itu gereja yang sangat kecil teman-teman. Jumlah jemaatnya nggak sampai 30. Ya, jumlah jemaatnya sangat kecil. Karena memang di pedalaman, ya gerejanya itu di pedalaman. Dan yang cukup mengejutkan teman-teman, dia menggalang donasi tapi tidak pernah dia sampaikan berapa duit yang terkumpul, berapa yang sudah dia gunakan. Tetapi yang paling lucu adalah handphone yang dia pakai, itu ternyata iPhone 16 Pro Max dan 17 Pro Max. Saya nggak tahu apakah 2 HP ini dia dapat dari Paduka Rudal juga gitu kan. Karena yang sebelah kan gitu. Kalau Polikardus yang di TikTok biasanya
begitu butuh handphone minta sama Paduka Rudal. Paduka Rudal minta handphone gitu kan. Agatha, terus juga ada si siapa? Edwin Bota, ya, terus si Faslab. Nah, mereka tiga kan mintanya sama Paduka Rudal, iPhone terbaru gitu. Apakah Dedi ini juga sama? Minta sama donatur atau uang donasi pembangunan gereja dia pakai untuk membeli handphone dengan alasan ya ini kan fasilitas. Handphone ini kan milik gereja. Betul nggak? Karena gereja juga butuh handphone, butuh kendaraan, butuh ya barang-barang lah. Bisa jadi kan? Alasan dari Dedi adalah ya ini kan handphone untuk pelayanan. Ya jadi harus gereja dong yang keluar duit. Saya ambil dari uang donasi. Cuman yang kasihan gerejanya kayak kandang kambing, handphonenya yang luar biasa. iPhone Pro Max teman-teman, 15 ya. Dia pakai 16 dan 17. Bayangkan dia pakai 16 dan 17 yang baru keluar. 17 baru keluar teman-teman, 20-an juta. Jadi dua handphonenya itu 20-an juta. Yang satu tembus 30 ya. Kalau Pro Max 17 itu bisa tembus 30 kalau harga yang termahal. Bayangkan, lebih mahal HP-nya daripada gerejanya. Lebih mahal HP-nya 2 daripada gerejanya yang kayak kandang kambing, teman-teman. Karena kan yang pertama tanah itu tanah yang diberikan orang. Terus yang kedua itu di gunung, teman-teman. Dan gerejanya juga kecil. Itu bangun gereja seperti itu nggak nyampe 50 juta, teman-teman. Karena belum ada ini ya. Yang pertama satu tingkat, nggak dicor. Terus yang kedua, belum diplaster. Ya, belum diplaster, teman-teman. Plafon aja belum punya. Plafon belum punya. Dan barang-barangnya juga hasil sumbangan. Tukangnya gratis lagi. Dari jemaat-jemaat sendiri. Nah, ini besar kemungkinan, teman-teman. Kita nonton dulu ya, kita nonton dulu. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang membela iman kekristenan, justru berkumpul di komalnya Islam untuk membicarakan apologet lainnya, untuk mengatai apologet lainnya, untuk membongkar identitas apologet lainnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menjijikkan. Di mana kamu orang yang tahu mengenai kebenaran firman Tuhan, orang yang seharusnya membela kebenaran firman Tuhan, justru kamu berkumpul dengan para penghujat. Itu sangat menjijikkan. Apalagi kalau sampai main bongkar-bongkar identitas orang lain, itu benar-benar sungguh sangat menjijikkan itu. Saya nggak tahu Kristus mana yang kalian kabarkan, Kristus mana yang kalian ikuti, Kristus mana yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Sungguh sangat menjijikkan pemandangan seperti itu. Tapi ya, itulah yang sekarang sedang terjadi di TikTok ini. Perhatikan orang-orang yang setiap hari ngomongin kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, justru berkumpul dengan orang yang menghujat Tuhan Yesus setiap hari. Sambil ketawa hahaha di komal. Itu sungguh sangat menjijikkan. Kalian telah berkompromi dengan para penghujat. Bagi saya, menajiskan sekali membangun circle dengan kalian. Makanya bagi saya jauh lebih baik melakukan semuanya sendiri seperti sekarang ini. Ya, dengan segala ancaman sekarang ini, saya masih bertahan dengan sendiri. Karena sangat menjijikkan kalau saya berkumpul dengan para orang-orang yang berkompromi dengan para pembuat kejahatan seperti itu. Apalagi orang-orang yang menghujat Kristus. Setiap hari menghujat Kristus. Setiap hari mempelintir ayat-ayat Alkitab. Dan kalian sudi berkumpul dengan mereka. Saya sangat jijik sekali kalau berada di circle kalian. Jadi, untuk yang masih waras, tinggalkan orang-orang seperti itu. Biarkan mereka bertumbuh dengan Yudas. Jangan pernah beri ruang untuk mereka masuk ke circle kita. Karena mereka adalah orang-orang yang telah berkompromi. Sekali orang-orang berkompromi dengan para pembuat kejahatan, nanti di masa depan mereka akan kembali melakukan kompromi. Jadi, tinggalkan mereka itu. Apalagi dengan tema sekarang ada meminta maaf. Kalaupun persoalan ini telah diselesaikan, terus bagaimana dengan nama-nama yang telah disebutkan, nama-nama yang telah terseret dalam persoalan ini? Bagaimana dengan alamat-alamat yang sudah dibocorkan? Apakah semuanya itu bisa ditarik kembali? Ya jelas tidak. Semua hal yang sudah diucapkan, semua hal yang sudah didokumentasikan, jejak digital tidak akan pernah hilang. Jadi nggak ada gunanya sekarang mau minta maaf, mau berdamai. Yang benar ya
singkirkan mereka dari kita yang masih waras, kita yang masih punya hati yang tulus untuk mengabarkan Injil. Mereka nggak layak berada di sini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara semuanya. Tetap semangat dengan segala pencobaan yang ada sekarang ini. Jangan pernah berkompromi dengan para pembuat kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini dia kawan. Tersadarkan nama akunnya. TikToknya tersadarkan ya. Saya baik hati kali kemarin saya bilang kawan. Ini tersadarkan ini. Shalom. Selamat. Tersadarkan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang membela iman kekristenan, justru berkumpul di komangnya Islam untuk membicarakan apologet lainnya, untuk mengatai apologet lainnya, untuk membongkar identitas apologet lainnya. Nah, dia aku bilang rata-rata semua orang yang menyerang aku bahasa tutur katanya bagus. Bagus semua. Lembut gak seperti aku berapi-api. Tapi lihat kemunafikan orang. Pernah nggak dibuatnya laporan pembangunan gereja dia itu? Pernah nggak dibuat dia sudah berapa dana yang terkumpul? Sehingga gereja yang dibangunnya itu, kalian lihat ini kawan. Maaf ya, kalau menurutku entah apa yang dibangunnya nih. Kandang ayam cuman versi lebih bagus. Itu aja aku bilang. Kalau aku langsung mentereng. Nggak mau aku ecek-ecek. Ah ini kan, kandang ayam cuman versi bagus. Coba tanya berapa donasi yang dia kumpulkan ini. Sehingga harus beginilah dia bangun ini. Cuman saya malas sebenarnya komentarin. Tapi dia sok-sok pula. Dibilangnya jijik, menjijikkan entah apa. Gayanya ini aja bicara lembut-lembut ini kawan. Ini kalau dia bicara kasar, orang kan, ini bahaya apa nggak bisa gini nih. Tapi kalau lembut semua orang percaya. Apapun dibilang dia, orang percaya. Karena orang butuh yang lembut-lembut, tapi nggak tahu ketulusannya itu bagaimana. Inilah, maaf cakap kawan. Inilah gerejanya itu, apalah ini? Ya, coba tanya ada berapa M kau dapat dana donasi itu? Kan sama aja jadinya kan. Jadi jangan kalian bilang saya menyentuh mereka. Saya nggak pernah menyentuh mereka. Mereka yang menyentuh saya duluan. Dicungkil mata saya cungkil sedikit. Saya cungkil pipinya, dibilangnya matanya aku cungkil, paham pipinya baru. Paham ya? Kalau kau tidak mau dicubit, jangan mencubit dong. Maksudnya dia gini, karena aku lagi di pojok-pojokkan orang, kesempatan, cari perhatian. Makin menjijikkan katanya kan. Aku lebih menjijikkan lihat dia ini membangun gereja, kayak kandang kambing. Cuma versinya lebih bagus. Itulah. Kenapa aku bilang gitu? Kecuali uang dia digunakan seperti kandang kambing wajar. Ini uang orang banyak, tapi dibangunnya seperti kandang kambing. Buat apa kawan? Coba lihat gereja yang dibangun Sang Debatur. Mentereng kawan. Batu alam lengkap. Yang nggak ada nih batu giyok. Sulit mencari batu giyok. Paham ya? Coba lah kalian berpikir kawan ya. Udah jam 2. Aduh, aku kuliah kawan, online. Tunggu dulu. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi puji Tuhan untuk area dapur. Ya sebagian besar sudah selesai ya. Ini pemasangan sengnya juga sudah sampai ke belakang. Dan ya itu ujung sana itu lampu sumbangan yang saya taruh ke belakang. Supaya malam bagian luar dapur lebih terang. Dan untuk area dalamnya juga puji Tuhan sebagian besar sudah sangat layak untuk digunakan seperti ini. Ini penampakan area dapur sekarang. Nanti ini akan dipakai untuk area masak, area basah semua di situ, cuci piring, masak. Ya, bisa nyusun piring juga sebelah sini dan seperti inilah nanti dapur gereja. Ini area kamar mandi. Dan ya sebagian udah diplaster, sebagian sini juga sudah diplaster sesuai dengan dana yang kita miliki saat ini. Ya puji Tuhan, terlepas dari berbagai macam persoalan yang terjadi sekarang ini, puji Tuhan ya pembangunan gereja perlahan-lahan masih terus berlanjut. Hal-hal yang bisa kita kerjakan
puji Tuhan juga. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi untuk saat ini saya mau menjual sesuatu yang saya punya di sini untuk keperluan yang banyak sekali, termasuk untuk bantu beberapa teman, keluarga yang saat ini sedang kena musibah banjir bandang di Aceh, khususnya di kampung halaman saya, karena ya beberapa teman mengirimkan kabar rumah yang terendam, baju pun nggak punya, dan hal yang bisa saya lakukan saat ini, saya ingin jual iPhone 16 Pro yang saya miliki di sini. Ini iPhone 16 Pro Max. Ya. Jadi ya masih sangat mulus sekali. Coba saya balikin ini ya. Nah, ini untuk handphonenya masih sangat mulus sekali dan saya mau jual. Silakan saudara DM untuk nego harganya berapa. Dan untuk baterainya, kesehatan baterainya juga masih sangat bagus sekali. Kesehatan baterai normal terus ya, dan ini juga masih ada garansinya. Untuk garansinya masih berlaku sampai tahun depan, karena ini handphone baru saya beli di bulan masih saya beli ya di bulan 8 kemarin ini. Jadi ya kadaluarsa nanti pada 10 Juli 2026. Dan untuk teman-teman khususnya saudara seiman yang mau beli, silakan DM ke saya. Tapi kalau boleh yang beli area Indonesia Timur ya, karena saya mau perjalanan ke Indonesia bagian timur. Dan ya kalau mau COD, kita boleh COD juga, silakan. Tapi ya saya jual ini pertama saya ingin bantu teman-teman akrab saya yang masih menganggap saya sebagai teman dan memperlakukan saya selayaknya teman, dan mereka memberikan kabar saat ini tidak bisa lagi memiliki apapun karena jam 12 malam tiba-tiba air naik ke kampung kami dan ya semuanya habis. Dan yang kedua, ya saudara tahu saya sedang berkasus juga, saya perlu biaya juga, jadi saya jual untuk mau bantu teman dan juga untuk kebutuhan saya pribadi. Dan kalau ada yang open donasi atas nama saya atau untuk membantu kasus saya, ya itu di ini saja, diabaikan saja. Mau sebesar apapun persoalan yang saya hadapi, saya tidak akan pernah open donasi. Lebih baik saya menjual segala sesuatu yang saya miliki untuk saat ini. Dan ya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara dimanapun berada. Untuk yang serius mau beli, silakan DM ke TikTok saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya teman-teman sudah saksikan ya. Jadi dia jual handphonenya iPhone 16 Pro Max teman-teman. Terus kalian tahu nggak handphone apa yang dia pakai untuk merekam live ini, ya, merekam video ini. Ini biar kalian tahu teman-teman, nampak di pantulan teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman, lihat ini warna apa? Warna orange. Ya, jadi dia pakai iPhone untuk merekam iPhone yang dijual. Kan begitu. Yang dijual ini, yang dipakai untuk merekam itu kelihatan ya. Di cerminan HP-nya ini kelihatan. Dan ini adalah iPhone 17 Pro Max yang baru keluar teman-teman.
tipe tertinggi 17 Pro Max. Loh, kok bisa tahu? Ya, hanya iPhone 17 Pro Max yang warnanya orange seperti ini. Ya, kita lihat teman-teman, iPhone Pro Max 17. Ya, berapa harganya teman-teman? Kalian bisa lihat harganya nih. Mulai dari 25.749, itu tipe yang paling bawah. Ya, jadi dia banyak tipe dan itu sampai 30-an teman-teman. Dan yang warna orange ini itu iPhone Pro Max dan bentuk casingnya juga beda ya, bentuk handphonenya juga agak berbeda. Kalian bisa lihat nih teman-teman. Dan 16 Pro Max itu kurang lebih juga masih 20-an kemarin waktu dia beli artinya. Nih ya, nih. iPhone 16 Pro Max juga sampai 30. Sampai 30 teman-teman. Oke? Jadi dia punya 2 HP yang kalau digabung itu nilainya sudah 50-an lebih. Ya. 2 handphonenya digabung 50-an. Sedangkan gerejanya kalian bisa lihat itu kayak kandang kambing. Kayak kandang kambing, teman-teman. Dan ini cukup menyedihkan. Cukup menyedihkan, teman-teman. Kita bukannya menyengkali ya. Yang pertama, kita kan dengar dari statement dia. Yang pertama waktu dia murtad, ya bisa dibilang dia disingkirin sama keluarga. Dan keluarganya juga bukan keluarga wala. Tapi kita anggap aja ya karena dia disingkirkan. Ya, dia terusir dari keluarganya. Oke, terusir artinya nggak punya apa-apa dong, kan gitu. Ya. Terus pekerjaannya apa? Sekarang hanya makan tidur di gereja yang sedang dia bangun. Ya, jadi dia sekarang makan tidur di gereja yang dia bangun tanpa ada pekerjaan lain, kecuali dia punya usaha. Ya, dia ada jualan, itu oke lah. Dan kita bisa lihat ini teman-teman, ini aktivitas dia sehari-hari. Dia tidur di sini, ya, dia tidur di sini, tinggal dia di sini, gitu kan? Nih, di gereja yang kayak kandang kambing. Dan mungkin teman-teman yang pernah bangun bangunan, atau mungkin ada yang tukang atau pemborong di sini, menurut kalian, berapa biaya bangun tempat ya, coba saya tanya, berapa biaya untuk bangun tempat seperti ini, yang cuman seperti kandang kambing ini, teman-teman? Ini atapnya pakai seng ya, atap seng, terus ini juga bukan pakai baja ringan, tapi pakai kayu, baroti, ya pakai baroti, cuman naikkan dinding, bahkan lantainya juga nggak dicor, ya, lantainya belum dicor nih teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi cuma naikin batu doang, naikin batu, kira-kira 50 juta cukup nggak? Saya yakin teman-teman akan bilang ya lebih bang, lebih, apalagi ini tukangnya juga dari jemaat sendiri. Cuman seperti ini teman-teman, yang Rudy Iskariot bilang apa? Kandang kambing teman-teman, kandang kambing. Kalian bayangkan ya, uang donasi yang masuk cuman berapa, tapi lebih dipakai untuk handphone. Ini parah sekali loh kalau saya bilang teman-teman. Seharusnya yang diutamakan, oke lah gereja dulu gitu kan. Kamu mau beli iPhone Pro Max boleh. Kamu mau pakai uang yayasan atau uang donasi itu masih oke kalau uangnya banyak. Kayak Edis misalnya. Masuk 8 miliar. Lu pakai handphone 40 juta, 50 juta, orang juga ya wes lah gitu kan. Ini enggak, bukannya gereja dulu dikelarin. Ya. Bukan gereja dulu dikelarin teman-teman. Handphone dulu diutamakan. Dan yang gilanya, dia udah punya 16 Pro Max, dia beli lagi 17 Pro Max. Dia beli lagi 17 Pro Max, sekarang dia mau jual 16-nya. Dan dia mau jual 16-nya dengan apa? Dengan menjual bencana yang terjadi di Aceh. Dengan alasan ini mau saya kasih uangnya untuk teman-teman saya yang ada di Aceh. Halo? Dia sendiri yang ngomong, teman-temannya yang di Aceh, itu semua nggak suka sama dia. Lantaran dia sudah murtad. Itu omongan dia di kesaksian loh. Teman-temannya semua ninggalin dia karena dia murtad. Tiba-tiba sekarang teman-temannya mau dia bantu. Teman-temannya kontekan sama dia. Handphone saja dia ganti. Gimana temannya kontak? Dia mau jual iPhone 16-nya karena dia sudah beli 17. Itu yang benar. Ya. Dan dia melihat kalau ini dijual di toko, harganya kan ya, mohon maaf, kita tahulah toko. Pasti nyari untung kan? Itulah kenapa dia jual secara online untuk para penontonnya, untuk para donaturnya. Biar donaturnya lihat, oh ini anak baik ya. Oh ternyata dia mau bantu teman-temannya di Aceh. Udahlah kita beli di atas harga pasaran. Ujungnya kan itu tujuannya. Betul nggak? Kamu tuh mau jual handphone bukan karena mau bantu kawanmu. Kamu jual handphone karena kamu sudah punya 17 Pro Max yang baru keluar bulan lalu. Yang baru keluar. Bahkan sampai sekarang itu barangnya belum ready teman-teman. Inden loh.
ya, di iBox di mana-mana gitu. Luar biasa ini memang. Salut aku lihat mereka ini ya. Pekerjaan nggak ada. Cuman penjaga kuil kalau Rudy Iskariot bilang. Kan penjaga kuil kan? Menurut versi Rudy Iskariot. Tapi handphonenya canggih teman-teman. Lebih mahal. Saya saja teman-teman. Itu bela-belain buat beberapa channel. Kalian lihat ya. Saya nggak mau jadi pemulung koin. Ya seperti Edis, Rudy Iskariot dan sebagainya. Saya lebih memilih ya wes lah buat beberapa channel. Daripada mulung koin ya. Harus memuji-muji sana sini gitu. Terus yang kedua ya mending saya usaha lagi gitu. Alhamdulillah dari usaha yang di Aceh, saya bisa untuk cover pengeluaran-pengeluaran besar. Sedangkan biaya hidup, transportasi dan sebagainya saya dapat dari channel saya. Alhamdulillah sekarang ada tambahan jualan madu ya yang lumayan laku gitu. Alhamdulillah Allah permudah ya. Madunya laku satu hari paling sedikit juga udah 40 sekarang. 40 botol paling dikit. Kadang-kadang bisa sampai 80, 100 gitu. Alhamdulillah, luar biasa sekali teman-teman. Artinya apa? Kita saja tuh harus pontang-panting untuk nyari duit. Mereka dengan gampangnya uang donasi orang digituin. Aduh. Ya. Apa ya? Mereka ngomong pelayanan, tapi mereka minta mereka yang dilayani. Ini kan ngaco gitu. Ngaco sekali. Saya saja teman-teman, ini 1 bulan ini nggak kemana-mana. Tahu kenapa? Ya karena saya lagi ngumpulin duit gitu. Karena setiap saya pelayanan, ya saya pergi ke daerah, itu saya nombok loh. Biar kalian tahu saya nombok. Nombok nanti dapat kembalinya itu dari mana? Setelah videonya tampil gitu kan. Nah, contoh misalnya, kayak misalnya saya ke Semarang. Kan waktu ke Semarang butuh biaya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang support, banyak netizen yang support. Tapi kan supportnya juga nggak mungkin bisa lebih, kecuali sebelah ya. Kalau sebelah itu biaya perjalanannya misalnya 7 juta, donasi yang masuk bisa sampai 20 juta. Kalau kita kan enggak. Misalnya biaya perjalanan 7 juta. Donasi yang masuk paling 3 juta, 4 juta gitu kan. Ya paling-paling 5 juta. Ya udah kita nombok 2 juta. Nanti 2 juta ini, ya kalau mau dibilang nombok ya nggak nombok juga. Namanya biaya operasional. Kan kita dapat videonya tuh. Dari video kesaksian mualaf tuh kan kita keluarin satu-satu. Betul nggak? Sampai kita balik ke Jakarta pun masih ada stok video kita keluarin. Itu kan nanti video tuh laku. Ditaruh di YouTube laku. Disitulah kita balik uangnya. Nah jadi, apa ya? Saya kadang-kadang bingung lihat mereka gitu. Sekarang saya nggak kemana-mana karena saya pikir, ya mending pegang uang dulu deh. Kemarin saya diundang ke Jogja. Ko Ajis yang pergi jadinya. Ya supaya lebih hemat, Ko Ajis saja yang pergi gitu. Oke? Dan saya juga diundang, soalnya bulan 2 ke Kupang. Dan ke Kupang ini kan biaya gede teman-teman. Biayanya gede karena jauh Kupang. Terus saya berencana membawa 5 anak yang mau syahadat. Bayangin aja gitu, 5 orang anak mau syahadat dibawa ke Jawa, itu biaya berapa? Itulah kenapa dari sekarang saya kumpulin. Biar nanti bulan 2 ada duitnya. Artinya saya ada bulan 11, selama setengah bulan 11, bulan 12, bulan 1, ya. Saya kumpulin nih 3 bulan uang, sampai bulan 2-nya berangkat. Itulah kenapa saya tidak menerima sekarang undangan kemana-mana dulu gitu, untuk ngehematin. Walaupun ternyata channel yang Himpunan Mualaf Cerdas jadi babak belur gitu. Ya kita usahakan yang di Jakarta-Jakarta aja lah nanti gitu. Yang dekat-dekat ya. Yang nggak perlu keluar biaya banyak gitu. Memang di Jakarta ini juga banyak gitu, tapi kan ya butuh biaya. Kita nggak di cover sama yayasan. Kecuali ada yayasan yang coverin kita, beda cerita. Ya, terus ada yang nanya, Bang, kenapa nggak gabung gitu kan? Kenapa nggak dibantu gitu? Ya, kita nggak pernah mau minta teman-teman. Tapi kalau ditawari syukur. Tapi kalau Kores tahu betul lah tipikal saya ya. Itulah Kores bilang Julius tuh orang aneh, dia bilang. Dia itu paling nggak mau minta gitu. Maunya dibengertiin, dia bilang. Kayak cewek lu, dia bilang. Selalu dibilang gitu. Kenapa sih nggak mau minta, dia bilang. Kalau susah ya bilang aja gitu. Saya bilang nggak. Ya mending saya minta sama Allah, nanti Allah yang gerakkan. Kita nggak pernah minta sama manusia. Itu sih. Jadi ya ini satu berita yang bagus buat Rudy Iskariot, bahwa ternyata kenapa gerejanya kayak kandang kambing, rupanya duitnya sudah habis dipakai untuk beli handphone ya. Luar biasa. Rudy Iskariot ya handphonenya masih iPhone XR teman-teman. Itu pun pemberian ya. Jadi dia dulu dapat iPhone 10, ya orang sebutnya iPhone 10. Itu
Waktu itu kan dia lagi top-topnya. Itu netizennya yang beliin. Dan memang itu mahal dia bilang. Waktu itu 10-an juta ya. 16 juta berapa juta dia bilang. Masih ada bonnya. 16 juta dibeliin sama netizennya. Masih dipakai sampai sekarang. Itu kurang lebih sudah 7 tahun teman-teman. Handphonenya sudah 7 tahun masih dipakai. 6 lah. 6 tahun sampai 7 tahun. Kenapa? Ya karena dia utamakan yang lain gitu. Kalau ini kan apa ya, kelewatan. Kalau Rudy dia masih ini ya, utamakan rumah sih. Karena dia dulu pernah ngomong sama saya, kan dia seumur hidup nggak punya rumah, ngontrak-ngontrak. Jadi dia minimal pingin punya rumah karena kalau ada apa-apa sama dia, minimal anak istrinya nggak pusing masalah tempat tinggal. Itulah dia gas di rumah tersebut. Nah, beda nih kan, dengan si Dedi yang malah sibuk dengan handphone gitu, bukan beresin gereja dulu. Itu sih kelakuan-kelakuan mereka teman-teman ya. Kasihan sebenarnya saya lihat orang-orang Kristen yang baik gitu. Yang niatnya tuh tulus, tapi selalu dimanfaatkan oleh Polikarpus ini. Agatha manfaatinnya untuk botox, ya, untuk foya-foya, untuk jalan-jalan. Ya mereka semua gitu. Aku kadang bingung gini. Kamu sudah diberkati sama Allah, ya, diberikan segala kemudahan, terkenal gitu. Kenapa nggak cari sih inisiatif kayak yang lain gitu? Saya aja senang ya teman-teman. Misal contoh ya, teman-teman ada yang bantuin misalnya kayak ke Jogja gitu. Kan sekalian jalan-jalan. Di mana lagi nikmatnya itu gitu? Apa kurangnya nikmat kita tuh kayak dia ya, pelayanan ke Papua, pelayanan kemana gitu. Apa kurang nikmatnya lagi tuh? Kamu bisa sambil jalan-jalan, nggak perlu keluar duit gitu kan. Masa masih mau kamu curi? Kan kurang ajar gitu. Masih mau nyurinya itu kelewatan loh. Kalau kamu mau dapat duit, ya buat konten kayak jualan barang kayak gitu kan. Banyak caranya. Sama kayak saya, ini sekarang jualan madu, ya. Besok saya mau jualan yang lain lagi. Ada yang bilang bodoh kali gitu. Bahkan saya sebenarnya jujur ya, ada beberapa yang ketawain. Ada beberapa yang bilang, kenapa nggak PK saja? Kenapa nggak fokus debat kayak dulu? Kan sejak zaman TikTok saya nggak mau ya. Karena saya nggak mau, nggak mau ini, terlalu tergantung gitu teman-teman. Nggak baik. Itu saya ya, terlepas orang lain. Ada yang bilang, kamu jual, kamu untung berapa, dibilang. Aku kasih nampak, gini. Terus dibilangin, lah, dapat 1 paus, itu sama dengan jual 150 botol. 150 botol, kamu butuh berapa hari jual? Ya, butuh 4 hari. Ya, 150 itu butuh 4 hari kadang-kadang. Dulu. Sekarang mungkin 3 harian. 3 hari, ya gitu. Sedangkan PK, 1 kali PK, dapat paus, bisa dapat 2, bisa dapat 3. Kenapa kamu nggak mau fokus PK aja? Ya saya bilang nantilah, kalau udah terpaksa mungkin kita lakuin ya. Nanti mungkin kayak bulan 1 gitu kan. Bulan 1, oh bentar lagi bulan 2, duitnya masih kurang. Nah kalau duitnya masih kurang mungkin kita akan PK, kita akan cari oten-oten untuk PK deh. Belum sampai inilah, kepepet seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan, dan ini informasi yang bagus ya. Semoga teman-teman Kristen melihat bahwa uang sumbangan kalian itu ternyata dimanfaatkan untuk hal yang nggak benar. Itulah cari tempat yang lebih bagus untuk berdonasi. Itu masih banyak panti asuhan Kristen yang membutuhkan, yang susah. Mending kalian bantu tuh panti asuhan Kristen. Mending kalian bantu tuh gereja-gereja yang benar-benar membutuhkan. Bukan yang seperti ini, yang cuma pencitraan. Oke? Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.